Oke, halo, kembali lagi di channel The Day. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan 5 kesalahan desainer dalam membuat sebuah desain project atau layout ya. Nah, apa saja kesalahannya? Kita langsung saja ke aplikasi Figma-nya ya. Nah, di sini eh, ada beberapa contoh kesalahan yang dulu pernah saya lakukan pada saat ngebuat sebuah desain. Nah, salah satunya adalah kesalahan yang pertama itu adalah yang paling umum dan masih saya lihat ya di beberapa desainer yang lain, terutama desain freelancer atau memang profesinya desain di agency. Yang pertama adalah mendesain tanpa membuat sebuah master asetnya terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini ada pro dan kontranya ya. Pertama, pro-nya adalah ya mendesain jauh lebih cepat, cuman kontranya ini cukup banyak sebenarnya. Jadi impact-nya itu adalah di akhir. Nah, pertama itu mengakibatkan inkonsistensi desain. Itu yang pertama, dari sisi kontranya. Nah, yang kedua adalah bekerja berulang-ulang jika ada perubahan dari sifatnya perubahan elemen, terutama tidak membuat komponen itu jauh bakal menambah pekerjaan dalam proses desainnya. Lalu yang ketiga adalah duplikat setiap screen yang sama. Nah, ini biasanya menduplikasi kalau case-nya itu pada saat membuat sebuah case error case ya. Oke. Nah, lalu advice-nya apa? Advice-nya itu dari saya itu dibiasakan dalam membuat sebuah aset, itu membuat sebuah project itu dibiasakan mendefine dulu eh, beberapa komponennya atau membuat sebuah master color. Itu lebih sifatnya macam kayak master design token dan design system, dan ini adalah paling saya sarankan karena effortnya itu di awal bakal jauh lebih banyak, tapi di akhirnya itu jauh lebih sedikit dan lebih terorganize dan lebih tertata. Jadinya itu di akhirnya tuh kalau misalnya ada perubahan, terutamanya itu paling nanti kita mengubahnya itu di sisi komponennya aja, berubah satu keubah semuanya, apalagi menggunakan teknik dari sisi pada saat ngedesain itu menggunakan sistemnya behavior ya. Jadi frame by frame tuh kalian jelaskan gitu. Jadi pertama contohnya, contohnya pada saat membuat sebuah inputan form, tentu kan pertama itu kalian membuat sebuah case-nya itu empty, secara behavior-nya itu empty. Lalu keduanya itu hasil duplikatnya itu kalian membuat sebuah fill form-nya ya, udah beberapa diisi. Lalu yang ketiga misalnya ada beberapa form yang error misalnya kayak gitu. Terus di keempatnya nanti ada date picker misalnya, atau nanti kelimanya nanti bakal ada time picker. Nah, hal kayak gitu kan biasanya bakal di define di awal gitu. Jadi lebih baik di define-nya itu adalah si komponennya dulu, lalu kalian ngebuat sebuah ya uh, saya sarankan ikutin flow-nya Atomic Design dari Jeff Ross, itu jauh lebih cepat kalau pada saat pendesain, tapi di awalnya memang agak sedikit kewalahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tidak mengikuti tas atau proyek secara mendalam. Nah, ini lebih ke arah dari sisi bisnisnya sih. Sebenarnya dari sisi desainer itu ada dua tipe, terutama dari sisi freelance ya. Ada yang memang sifatnya itu kita yang penting dapat uang, apa klien mau kita buatkan. Nah, secara pro-nya itu biasanya desain ya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan ya. Yang penting klien happy lah ya jatuhnya. Lalu satunya lagi ya lebih lebih ke mengikuti arahannya saja gitu. Ada beberapa tipikal klien yang memang senang dengan desainer yang mengikuti apa kehendaknya dia. Ada juga klien yang memang menyukai dari si desainernya itu lebih aktif, lebih memberikan suggestion atau memberikan solusi. Nah, tapi cons-nya biasanya kerjanya tuh jauh jauh lebih jenuh ya, lebih jenuh lah ya. Jadi apa yang dia suruh ya udah kita bikin aja gitu. Lalu yang keduanya itu kayak semacam tidak ada challenge aja gitu dari diri sendiri untuk membuat desain jauh lebih baik gitu. Lalu ya ketiga ini klise ya, ya jatuhnya kita cuman sekedar tukang layout doang. Itu ya itu konsepnya ya.
Ya advice-nya sih, advice-nya paling kalau misalnya ini agak salah ya, ini salah, sorry. Ya advice-nya sih dari saya untuk membuat sebuah, bagaimana kita mengetahui sebuah solusi bisnisnya atau bisnisnya secara mendalam, tentu kita harus mengetahui secara bisnis flow-nya dari klien itu apa, tujuannya apa. Nah, itu biasanya yang kalian harus ketahui dari awal gitu. Jadi, yang penting kalian udah punya bayangan apa yang kalian mau buat. Kalau secara bisnis flow-nya itu kalian sudah bisa memetakan, kekurangan ini, kelebihannya ini. Nah, kalian harus bisa memetakan semacam itu. Jatuhnya pada saat ngedesain itu kalian jauh lebih mudah untuk mengetahui nanti kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan itu, jatuhnya kita udah ngebayangkan gitu. Memang ini lebih cenderung mulai dari sisi pengalaman sih, tapi mulai dengan membangun pengalaman dalam sebuah project itu jauh lebih lebih baik ya. Memang dari awalnya dari situ. Kelamaan jika kalian sudah pernah membuat sebuah desain untuk project A atau bisnis A, lalu kesininya itu jauh lebih mudah nantinya dan gampang untuk memahami atau mencerna sebuah bisnis yang nantinya bakal kalian kerjakan. Itu kedua. Lalu ketiga adalah mengkesampingkan dari sisi technical design. Nah, mungkin dari sisi pro-nya itu desain sesuai dengan imajinasi yang kamu buat aja ya. Nah, cuma cons-nya itu jika kalian hanya berpegang teguh dengan apa yang kalian ingin buat, suka-suka kalian, nah cons-nya itu bisa jadi apa yang kalian buat itu capek-capek tapi dalam secara teknikalnya itu tidak memungkinkan, atau secara pekerjaan itu jatuhnya lama tapi secara fungsinya itu sedikit dan itu memakan waktu atau dan costnya juga lumayan gede, jatuhnya nyusahin tim dev. Jatuhnya juga kalian harus membuat sebuah alternatif desain yang jauh lebih simpel dan gampang. Lalu tentu yang keduanya itu belum tentu teknologinya itu pada saat ini itu tuh sudah ada gitu, walaupun ada juga membutuhkan beberapa riset biasanya kayak gitu. Sarannya adalah pelajari dasar-dasar sisi teknikal baik dari sisi mobile, iOS dan Android, dan juga dari sisi web ya. Kalau sisi web itu lebih kalian tinggal memahami atau secara penggunaan dari sisi HTML, CSS, JavaScript, ya paling dasarnya aja itu udah cukup. Lalu kalau misalnya dari sisi mobile, kalian kan tahu ya secara behavior mobile itu baik dari sisi iOS kayak gimana dan juga sisi Android kayak gimana. Itu secara tidak langsung, terutama dari sisi mobile tuh kalian sudah mencerna apa yang kalian sudah biasa gunakan sehari-hari biasanya. Itu ya, ketiga. Lalu keempat adalah hanya fokus di positive case-nya saja. Nah, ini biasanya kadang kita kelupaan dalam membuat sebuah desain flow ya. Pada saat kalian membuat sebuah flow tuh kalian hanya fokusnya tuh di positive flow-nya aja. Bagaimana dengan negatifnya? Ya secara flow-nya ya, secara flow-nya ya itu jauh lebih cepat. Dan ya sebenarnya ada tipikal klien yang memang lebih yang penting adalah desainnya yang udah gitu, dan kadang itu menyerahkan ke sisi desainer sepenuhnya. Ada juga kayak gitu. Ada juga klien yang kritis dengan setiap flow yang kalian buat. Nah biasanya hal-hal kayak gitu sering terjadi, terutama dari sisi internal project atau task yang sedang kalian buat untuk suatu perusahaan. Nah, konsepnya apa? Di sini adalah ada pekerjaan tambahan di akhir. Biasanya ini momennya itu pada saat sprint planning biasanya itu. Atau kalau misalnya di project saat itu pada saat hand off ke dev team. Nah, itu biasanya si developer itu bakal menganalisa secara alur kerjanya atau design flow-nya kayak gimana. Dan ini biasanya bakal berpotensi ada penambahan alur atau flow baru di akhir, biasanya kayak gitu. Biar tidak terjadi hal semacam ini, kalian sudah bisa mengantisipasi hal semacam itu di awal. Nah, sarannya adalah biasakan setiap membuat sebuah input case, terutama ya, itu kalian harus melengkapi, terutama pada saat membuat sebuah komponen ya. Jadi kalian harus bisa melengkapi
dari sisi behavior-nya. Nah, behavior itu apa? Contohnya behavior itu adalah kayak semacam inputan by default-nya apa? Berarti empty case-nya kayak gimana, pas lagi fill in-nya kayak gimana, error-nya kayak gimana, lalu kalau misalnya nggak ada data kayak gimana, lalu datanya nggak ngeload kayak gimana. Hal semacam itu kalian harus bisa membuat ya tanpa disuruh oleh klien atau oleh PM-nya lah atau oleh dev team-nya gitu. Jadi kalian sudah otomatis sudah ngebuat hal semacam itu. Nah, lalu yang terakhir, nah ini biasanya dan ini juga pernah saya lakukan di tahun-tahun dulu lah ya. Ini membuat dokumentasi. Biasanya cenderung dokumentasi itu disepelekan biasanya waktu dulu karena ya ngejar cepetnya itu. Nah, cuman itu nggak baik ya, jatuhnya 2 kali kerja. Ya secara pro-nya kan tentu ini desainnya jauh lebih cepat ya, proses pengerjaannya jauh lebih cepat. Nah, cuma konsnya ini impact-nya tuh gede gitu ya. Ya, terutama dari sisi inkonsistensi warna. Kalau nggak di-define warnanya ini repot jatuhnya. Dan ukuran fontnya itu nggak konsisten. Ada yang 13, ada yang 14 misalnya gitu ya. Dan dari si inkonsisten layout juga, dari spacing dan lain sebagainya itu juga bakal impact ke semuanya dan bakal chaos pada saat hand off ke dev team pada saat proses development. Nah, sarannya sebaiknya kalian bisa memetakan dari awal pemilihan warna agar menghindari hal semacam ini di akhir. Jadi memang di awalnya itu kalian bakal mendefine semua kebutuhan perintilannya dulu, mulai dari color, mulai dari font style, mulai dari font size-nya, mulai dari spacing, lalu shadow, elevation, dan itu harus kalian define di awal jatuhnya. Tapi di akhirnya kalian lebih less effort gitu ya. Itu adalah 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh desainer, terutama desainer pemula atau misalnya desainer yang udah veteran ya, yang memang awalnya sistemnya menggunakan Sketch atau Photoshop. Ya, ini adalah salah satu hal yang pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi ini berdasarkan kesalahan saya waktu dulu dan saya ingin share inilah kebanyakan yang pernah saya alami dan kalau bisa kalian bisa menghindari hal semacam ini karena di zaman sekarang itu pada saat mendesain itu jauh lebih cepat, jauh lebih organized dan banyak tool pihak ketiga yang memberikan secara cuma-cuma, mulai dari desain token, lalu desain dokumentasinya juga banyak, zero height dan lain sebagainya, dan itu biasanya ada juga yang gratis, jadi kalian bisa memanfaatkan. Nah, paling segitu dulu saja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan input di kolom komentar. Jadi jika suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like, dan tentunya kalau misalnya video ini bermanfaat, ya kalian share ke teman-teman kalian dan tentunya dikonsider untuk di subscribe. Nah, paling segitu dulu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.